Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua hingga hari ini masih bisa menjalankan puasa Ramadan yang wajib bagi kita selaku umat Islam dalam rangka menunjukkan kesungguhan kita mengimani apa yang dirisalahkan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila selama ini kita mendengar banyak hal terkait dengan keutamaan puasa yang terkait dengan pahala-pahalanya, maka pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan kepada pemirsa sekalian mengenai apa yang kami pelajari di pesantren ini, yang kebetulan dalam Ramadan kali ini kami mengkajinya di dalam Jam'uz Dzunub Al-Kabair atau Kitab Al-Kabair karya Syekh Syamsuddin Az-Zahabi. Kitab ini sangat masyhur sekali dan ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya Rasulullah SAW pada sebuah sabdanya itu menyampaikan kepada kita semua, istanibu sab'a maubiqati, jauhilah 9 hal yang sangat merusak. Apa itu yang bisa sangat merusak? Yang pertama adalah fadzukira minha, maka disebutkan dari hal-hal yang merusak tadi adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kita kerap kali terkadang iya kan budunya kepada Allah, tetapi nasta'innya kepada selain Allah. Sempat terpikir kepada kita ketika dalam keadaan jatuh miskin, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan susah di dalam kehidupan, persimpangan-persimpangan kehidupan ini. Mungkin terbersit di dalam kita, dipuji oleh syaitan, digoda untuk berpaling kepada rahmatnya Allah. Kita mengharapkan bantuan pertolongan dalam hal-hal yang sifatnya rezeki, kemudahan hidup, atau pertolongan selain kepada Allah. Dan ini merupakan dosa yang paling besar di dalam Islam. Asyirku billah, mensekutukan Allah. Syirik tidak ada syafaatnya di dunia, di alam barzah maupun di akhirat nanti. Tetapi syirik hanya bisa diampuni apabila kita sebelum kematian kita bertaubat kepada Allah. Dan ini tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Dan apabila kita pernah melakukannya, seorang pernah melakukannya, maka orang tersebut wajib melakukan taubat kepada Allah. Karena taubat adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah sebagaimana dikutip oleh Syekh Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, bahwasanya dosa paling besar setelah syirik di dalam Islam adalah as-sihru, sihir atau santet atau pelet atau apapun berupa kerjasama bersama dengan bangsa iblis atau bangsa jin untuk mempermudah kehidupan manusia atau memperdaya manusia atau bahkan mencelakakan manusia. Sihir ini akan sampai kiamat akan tetap ada, dan ini merupakan keniscayaan yang berulang kali disebut di dalam Al-Quran. Ini adalah dosa yang kedua yang terbesar di dalam Islam setelah musyrik billah. Dosa yang ketiga adalah qatlun nafsi, membunuh. Yang membunuh ini adalah allati haramallahu illa bil haqqi. Artinya adalah membunuh tanpa hak yang tidak diizinkan oleh syara di dalam hukum Islam. Membunuh dalam alasan apapun, termasuk membunuh diri sendiri, di dalam Islam tidak dibenarkan. Dan ini merupakan dosa terbesar nomor 3 di dalam Islam. Dosa yang keempat adalah wa aklu mali yatimi, memakan harta anak yatim. Ini hati-hati bagi saudara-saudara kita yang ketitipan dari sepupu, dari saudara, anak-anak yatim mereka. Dan atau ketika ada lembaga-lembaga yang melakukan donasi atas nama anak yatim. Nah, artinya apa? Memakan harta anak yatim tanpa hak, mengeksploitasi mereka untuk kepentingan pribadi, ini merupakan dosa yang keempat di dalam Islam. Tetapi ingat, kebalikannya apabila kita mengelola harta anak yatim, mengasuh anak yatim, ini merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian dosa yang kelima adalah wa aklu riba, memakan riba. Apakah riba ini bunga? Ini masih merupakan pembahasan yang insya Allah pada kesempatan yang akan
datang akan kita ulas lebih lanjut. Tetapi riba di sini adalah memakan harta orang lain secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu merupakan dosa-dosa besar di dalam Islam. Selain kemudian adalah zina, dosa yang nomor 6 di dalam Islam. Dosa-dosa ini sangat mungkin terjadi sekitar kita dan marilah kita waspadai, dan apabila salah satu atau di antara kita pernah melakukannya, marilah kita segera bertobat mumpung keadaan masih memungkinkan, mumpung di dalam bulan yang suci ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.